Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana di awal-awal ketika Ramadan datang, salah satu ayat yang sering disampaikan, didengung-dengungkan oleh para mubalik, para penceramah adalah ayat tentang puasa yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat, pada ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan diksi paling akhir, yaitu la'allakum tattaqun. Allah tidak mengatakan la'allakum muttaqun atau la'allakum ittaqau, tetapi menggunakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata tattaqun pada ayat tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memiliki faidah, yaitu lil hal wal istimrar, untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Maka dari sini kita dapat memahami manakala Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan diksi la'allakum muttaqun, maka dapat diartikan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini tidak menunjukkan waktu tertentu. Bisa jadi dia bertakwa sebelumnya, namun tidak setelahnya. Allah juga tidak menggunakan la'allakum ittaqau dalam bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau, yang jika diartikan maka agar kalian telah bertakwa, artinya hanya yang lampau saja. Akan tetapi dengan hebatnya Allah begitu detailnya menggunakan diksi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan bertakwa diksi itu adalah takwa yang aktif, takwa yang berkelanjutan, bukan takwa yang pasif atau bukan takwa yang lampau, tetapi takwa yang berkelanjutan. Sehingga dari sini Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan dari Ramadan kita, dari puasa kita, dari apa-apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita tunaikan di bulan puasa ini, tidak lain ditujukan adalah untuk ketakwaan yang berkesinambungan, takwa yang aktif, takwa yang terus menyala, takwa yang terus meningkat, mengembang, semakin hari semakin bertakwa, bukan saja pada bulan Ramadan ini, tetapi pada bulan-bulan berikutnya di selain Ramadan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, maka dari sini kesuksesan kita berpuasa, kesuksesan kita menjalani ibadah selama di bulan Ramadan, hendaknya tidak dilihat hanya pada kemampuan menahan diri ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan ini saja, melainkan hal itu dapat dilihat dari upaya orang yang menjalankannya itu pada 11 bulan berikutnya. Karena justru itulah letak daripada kesuksesan kita menjalani bulan Ramadan. Ramadan ibarat sekolah, Ramadan ibarat madrasah, Ramadan ibarat lembaga pendidikan, ibarat institusi di mana kita belajar pada bulan tersebut. Keberhasilan dari pelajaran ini diukur melalui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Ramadan pada bulan-bulan berikutnya.
bukan saja pada bulan Ramadan saja, tetapi justru pada 11 bulan berikutnya. Bulan Ramadan ibarat sebuah masa di mana umat Islam bagaikan ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Pada masa itu terjadi pendadaran diri. Pada masa itu terjadi penggemblengan diri, baik lahir maupun batin. Pendadaran diri tersebut mencakup segala aspek sisi manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, mulai dari satu waktu ke waktu yang lain selama di bulan Ramadan. Hal itu dimaksudkan agar sekeluarnya kita dari bulan Ramadan ini, kita sebagai umat Islam dapat berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang elok, yang menyejukkan mata, yang sehat baik jasmani maupun rohani, serta kuat dalam mengarungi kehidupan, menghadapi problematika hidup. Karena kedua sayapnya berupa rasa syukur dan sabar, serta tubuhnya dihiasi emas akhlak mulia. Maka apabila proses pendadaran tersebut berhasil, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang tidak pernah terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat berupa predikat takwa, tattaqun, bukan saja muttaqun ataupun ittaqo, melainkan tattaqun, yaitu predikat takwa yang berkelanjutan. Maka keberhasilan kita dalam menjalani bulan Ramadan ini, berpuasa maupun ibadah-ibadah yang lain, itu terletak pada 11 bulan berikutnya. Apakah kita masih sanggup melanjutkannya, mempertahankannya, ataukah itu hanya rutinitas kita di bulan Ramadan saja, sehingga kita belum dianggap sebagai pribadi yang tattaqun, yaitu yang bertakwa secara berkelanjutan. Untuk itu, sahabat, marilah kita lanjutkan, marilah kita jadikan 11 bulan berikutnya sebagai bulan-bulan kita melanjutkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jika pada bulan Ramadan ini setiap hari kita melakukan puasa untuk menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu, maka letak derajat takwa kita, keberhasilan kita itu berada di 11 bulan berikutnya. Apakah kita mampu mempertahankannya ataukah tidak? Demikian pula ketika kita pada bulan Ramadan ini merasakan lapar, merasakan dahaga di siang hari karena berpuasa, maka di 11 bulan berikutnya, apakah kita menjadi orang yang peka terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan dari segi ekonomi, ataukah tidak? Jika kita mampu mempertahankannya, jika kita mampu menghadirkan kepekaan-kepekaan tersebut pada orang-orang yang berkebutuhan, sehingga kita kemudian bersedekah, memberikan sebagian rezeki kita kepada mereka, maka disitulah keberhasilan kita dalam mencapai derajat tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang berkesinambungan, bukan saja di bulan Ramadan ini, tetapi berkelanjutan hingga pada 11 bulan berikutnya. Sehingga dari sini, semoga Ramadan ini menjadi madrasah kita untuk menggembleng diri, mendadar diri, dan hasilnya dapat kita petik di 11 bulan berikutnya. Kita menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa, berkembang terus-menerus, menjadi kupu-kupu yang senantiasa indah, yang menyejukkan mata. Bukan justru menjadi pribadi yang turun ketakwaannya. Di bulan Ramadan kita sibuk, kita setiap hari beribadah, tetapi 11 bulan berikutnya justru ibadah tersebut turun, maka itu kita tidak mendapatkan derajat takwa. Demikian halnya selama Ramadan ini kita melewati Ramadan di tengah pandemi COVID. Kita diuji untuk menjalankan Ramadan ini dalam segala keterbatasan. Jika biasanya kita melakukan rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, kita berjamaah, kita melakukan sahur bersama, kita melakukan buka bersama, maka di bulan Ramadan ini
kita diuji oleh Allah untuk dapat mempraktekkan ketakwaan kita secara individu. Apakah kita masih mampu bertakwa baik dalam bersama-sama maupun secara individu? Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya bisa bertakwa bersama-sama saja tetapi tidak mampu ketika dalam kesendirian? Maka Ramadan ini menjadi bulan penggemblengan diri, menjadi bulan ujian yang mana hasilnya itu dapat kita lihat pada esok hari, pada 11 bulan berikutnya. Apakah kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika sendiri ataupun bersama-sama, atau justru malah kita menjadi pribadi yang turun ketakwaannya sehingga kita dianggap tidak mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya, dan kita senantiasa dibimbing olehnya dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam petunjuk dan bimbingan di dunia, hingga nanti kita mendapatkan pahala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.